sebuah acara bincang santai yang digelar melalui akun Instagram Forum TBM. Acara ini akan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, menelisik aktivitas pribadi narsum yang dikaitkan dengan kehadiran buku pada kehidupannya masing-masing, serta pandangannya terkait TBM dalam melakukan gerakan literasi. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali pada pagi hari ini, pada siang hari ini, atau bahkan sebelum sampai sudah hampir sore. Tapi karena masih vibes-nya pagi, saya selalu bersemangat seperti pagi hari. Senang sekali pada sore hari ini kami dari Forum TBM bisa kembali menyiarkan kegiatan rutin setiap pekannya di hari Jumat, yaitu live Instagram Aku, Buku, dan TBM. Dan pada sore hari ini senang sekali, meskipun kita masih pandemi, tapi masih bisa produktif dengan cara menyapa teman-teman di acara yang rutin ini dengan menghadirkan berbagai pegiat literasi, kemudian ada pemangku kebijakan juga. Tak lupa ada sastrawan, akademis, dan masih banyak lagi. Dan pada sore hari ini, teman-teman sekalian, kita akan live bersama dengan Ibu Rosi Setiawan. Beliau merupakan seorang founder dari Reading Box, dari sebuah komunitas Read Aloud Indonesia, dan juga pegiat literasi yang sangat saya kagumi. Jadi beliau belum bergabung di sini. Kita sambil menunggu beliau. Senang sekali karena tahun lalu, tahun 2020, kebetulan ketika Bu Rosi sedang mengisi kegiatan di peringatan WBD, World Book Day 2020, saya bertugas untuk meliput beliau dan senang sekali ada begitu banyak insight yang saya dapatkan. Salah satunya bahwa membaca ini bukan hanya soal bagaimana kita membuat anak bisa membaca, tapi lebih jauh dari itu, bagaimana agar anak itu cinta membaca. Nah, kalau bicara soal cinta, saya langsung angkat tangan karena supaya nanti Bu Rosi yang menjelaskan kepada kita semua soal bagaimana menumbuhkan kecintaan membaca melalui metode Read Aloud dan hubungannya seperti apa dengan Taman Bacaan Masyarakat. Langsung saja kita akan coba menghubungkan dengan Bu Rosi. Semoga jaringan aman di kedua belah pihak. Halo. Halo Bu Rosi. Aduh, Halo. Ibu, salam kenal. Saya Joanna, Ibu. Iya. Ini ingin sekali belajar banyak hal dari Bu Rosi. Iya. Tapi senang sekali. Soal ritual, sebetulnya nih Bu, kalau saya ketemu dengan Bu Rosi, saya tuh justru pengen tanya tentang bagaimana tips agar awet muda, bugar, dan tetap produktif. Waduh, malu-maluin kalau itu. Kalau itu malu-maluin. Aduh, saya nggak awet muda, saya udah tua. Tapi semangatnya ini luar biasa, Bu. Saya ini baru 22 tahun, tapi kayaknya kurang produktif, jadi pengen langsung belajar dari Bu Rosi pada sore hari ini. Ya mungkin itu ya karena kecintaan aja gitu, menurut saya sih, sehingga mendatangkan semangat gitu. Karena memang jatuh cintanya kepada Read Aloud dan anak-anak dan buku gitu ya, jadinya selalu semangat kalau berbicara mengenai seputar sekarang sih namanya literasi lah ya. Gitu. Tapi kalau dulu sih hanya bicara mengenai buku, mengenai minat baca, kemudian mengenai anak-anak, orang tua muda gitu. Karena memang yang menjadi sasaran kami adalah mengubah orang tua muda gitu untuk mau meluangkan waktu bersama-sama dengan anak membacakan buku gitu. Aduh, cintanya dengan anak, dengan buku, dan segala yang soal literasi ya Bu. Ibu, berarti saat ini kegiatan literasi Ibu apa saja sedang dikerjakan saat ini di tengah kesibukan masih bisa meluangkan waktu untuk live bersama Forum TBM itu luar biasa sekali. Iya.
Sebenarnya sih sibuk enggak gitu loh. Tapi memang kami memang punya tujuan adalah membangun komunitas read aloud di setiap kabupaten gitu. Jadi inilah apa namanya mimpi kami ya bahwa di setiap kabupaten itu ada seseorang yang memang apa namanya menyemangati masyarakat, menyemangati orang tua, sekolah untuk melakukan kegiatan membacakan nyaring gitu. Itu menjadi mungkin PR 5 tahun mendatang lah ya gitu ya sejak 2 tahun yang lalu adalah itu membangun komunitas-komunitas read aloud. Kalau ada saat ini Bu, sudah berapa banyak komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia? Saat ini 55 komunitas ya dari Banda Aceh sampai Manokwari gitu. Barat sampai timur Dan semuanya ada ya ya Bu? ada. Sekarang udah ada gitu. Jadi kalau kita mau apa berkegiatan atau mau apa punya topik yang harus disampaikan, pipanya sudah ada gitu. Walaupun baru 55, berbeda sama TBM ya. Kalau TBM udah lebih banyak gitu. Uh, Kalau Bu sendiri bergiat di Read Aloud ini sebetulnya kalau ditilik ke belakang sejak tahun berapa Bu? Sudah berapa tahun? Iya. Sebenarnya sejak 2007-2008 dan formalinya jadi secara formal itu 2008, 22 Desember 2008. Saat ini peluncuran buku The Read Aloud Handbook edisi bahasa Indonesia gitu. Itu yang mulai. Yang Iya. ditulis oleh Jimmy Bu ya? Iya betul, itu yang menjadi acuan kami berkegiatan. Ya karena memang itulah yang menginspirasi kami ya untuk membangun komunitas read aloud pada saat itu. Boleh dibilang buku ini semacam buku babon dari Read Aloud ya Bu ya? Buku apa? Betul. Buku pegangan wajib begitu? Pegangan wajib yang untuk sebenarnya kan membacakan buku itu kan gampang gitu. Tapi yang dibutuhkan adalah mengubah paradigma kita gitu ya. Karena gampang, apa namanya manfaatnya juga baik gitu ya. Cuman bagaimana cara untuk merubah paradigma orang tua pada saran dari Read Aloud ini adalah orang tua muda gitu. Karena kami percaya bahwa kalau apa namanya kegemaran membaca itu agak sulit kalau kita minta orang yang sudah dewasa gitu. Jadi kami percaya bahwa kalau kita tanamkan itu sejak dini ya di usia 0 sampai 5 tahun begitu dari studi yang ada itu hampir berhasil gitu. Jadi karena stimulasi otak yang kita apa namanya kita tuju gitu dan itu akan melekat di bawah sadarnya anak-anak gitu. Jadi itu akan tumbuh terus sampai anak-anak dewasa. Anak-anak punya pengalaman belajar membaca yang menyenangkan itu akan terekam di memori mereka dengan sangat erat ya Bu sebetulnya. Iya. Padahal kan sederhana gitu loh, sederhana. Cuman ya itu tadi yang kita jual adalah tadi paradigma yang harus kita harus kita ubah adalah paradigma orang tua karena memang si aktor yang dapat membuat anak mempunyai pengalaman membaca yang menyenangkan adalah ternyata yang terbaik adalah orang tua. Jadi setelah itu baru guru. Tapi orang tua adalah aktor utama. Nah, ini yang harus kita ubah. Aktivitas Read Aloud di masa pandemi dan juga hal-hal apa yang kemudian dikerjakan oleh Reading Bug selama pandemi untuk memaksa Bu, mengajak orang tua agar ayo semakin giat Read Aloud seperti apa Bu? Iya. Sekarang karena keterbatasan dengan dengan
tatap muka gitu ya, kita menggunakan teknologi, yaitu Zoom, Instagram gitu ya. Dan juga memberdayakan tadi 55 komunitas. Ya, kami memang tidak punya banyak apa namanya energi untuk berkegiatan, tapi kami punya media sosial gitu. Jadi media sosial yang akhirnya menjadi platform kami untuk menggerakkan teman-teman ya, teman-teman di komunitas Read Aloud Indonesia untuk berbagi ya, untuk menginspirasi teman-teman lainnya gitu ya. Jadi ya adalah melalui Zoom dan melalui Instagram lah pada dasarnya. Jadi si konten-kontennya adalah konten-konten yang menggerakkan orang tua untuk mau membacakan buku. Karena hari ini audiens kita mungkin tidak hanya teman-teman sudah kenal dengan Read Aloud, mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, bisa diberikan gambaran sedikit apa bedanya membaca biasa dengan Read Aloud ini, Bu? Kalau Read Aloud itu atau terjemahannya adalah membacakan nyaring. Jadi kalau membacakan nyaring berarti ketika kita membaca itu ada suaranya. Dan kalau term dari membacakan berarti membaca bersuara bukan untuk diri sendiri, berarti untuk orang lain. Jadi ada seseorang yang kita bacakan gitu. Itu pada dasarnya adalah Read Aloud adalah itu. Jadi kita ya membaca buku tetapi untuk orang lain, jadi bersuara gitu. Bisa ada orang yang baca, ada juga yang mendengarkan. Artinya sebetulnya ini tidak hanya untuk anak, bisa ya, Bu? Betul, betul. Ternyata ini kalau selain untuk anak-anak, ini adalah kalau dilihat di Amerika katakanlah ya, ini adalah wajar dan biasa. Jadi di toko buku, nah justru inilah perkenalan saya dengan cita-cita punya kegiatan Read Aloud adalah ketika melihat ada orang dewasa di toko buku bacain novel gitu. Nah, saya pikir itu dulu mendongeng gitu, tapi ternyata itu adalah Read Aloud. Dan itu adalah salah satu cara untuk mengajak orang ya membaca buku yang dibacakan gitu. Karena memang dampak terdekatnya adalah orang menjadi pengen baca gitu. Ini orang lagi baca apa sih? Itu jadi orang membuat tertarik ingin baca buku. Nah, ini salah satu promosi buku pada dasarnya kalau untuk orang dewasa gitu. Kalau untuk anak-anak memang banyak faktor yang bisa berdampak pada anak melalui kegiatan sederhana membacakan buku. Tapi kalau untuk orang dewasa adalah memang mengiming-imingi katakanlah ya orang lain untuk membaca buku yang tadi kita sedang bacakan. Lebih bagus. Oke. Itulah. Ini sinyalnya. Bu Rosi, apakah suara saya aman sekarang? Udah dekat. Sudah aman. Ibu tadi memulai aktivitas dengan Read Aloud pada mulanya. Lalu bagaimana pada akhirnya terjadi perkenalan antara Bu Rosi dengan Taman Bacaan Masyarakat sebetulnya? Iya, sebenarnya bukan sesuatu yang baru TBM buat saya. Karena bersama-sama saya mendirikan komunitas ini ada Nanda. Nanda adalah dari
Melati ya, TBM Melati. Nah, itulah yang jadi sebenarnya Nanda lah yang memperkenalkan saya dengan bentuk komunitas gitu. Jadi ketika saya mau memasyarakatkan Read Aloud, ini bentuknya seperti apa? Nah, karena saya kan tidak berasal dari apa namanya background komunitas gitu ya. Saya dari korporasi gitu. Jadi pada saat itu justru Nanda lah yang memperkenalkan, oh komunitas aja Bu bikinnya. Akhirnya kita buat komunitas Read Aloud Indonesia. Tuh, tahun 2007 tuh. Dalam pandangan Ibu saat itu, apakah TBM dalam pandangan Ibu kala itu sudah mengenal metode ini, Bu? Atau itu sangat baru bagi teman-teman TBM pada saat itu? Rasanya sih baru sih pada saat itu. Jadi memang harus diperkenalkan gitu. Ya kita udah tahu mereka mungkin pernah melakukan, tapi tidak mendalami gitu. Padahal justru menurut saya sih harusnya TBM kan tempatnya buku ya, harusnya mempunyai sebuah strategi katakanlah untuk apa namanya membuat buku itu dibaca gitu. Dan yang tadi saya sudah sampaikan ditanamkannya harusnya sejak dini gitu, karena hampir impossible gitu ya kalau saya bilang bahwa orang yang sudah besar tiba-tiba kita minta untuk menjadi gemar membaca. Itu bisa, tapi apa namanya usahanya perlu ekstra keras gitu. Tapi kalau anak-anak kalau kita biasakan, kita perkenalkan dan mempunyai tadi pengalaman membaca yang menyenangkan, ini akan dibawa terus gitu. Teman-teman yang saat ini menonton live ini, kami juga persilakan untuk menuliskan pertanyaan apabila ada hal yang ditanyakan langsung pada Bu Rosi, mumpung beliau hadir di sini secara secara virtual begitu. Bisa tuliskan di kolom komentar begitu, nanti kami akan berikan satu sesi buat teman-teman untuk kami bacakan pertanyaannya kepada Bu Rosi begitu. TBM hari ini jumlahnya banyak sekali ya Bu, dan Ibu pasti sudah berkeliling ke banyak TBM di Indonesia. Iya betul. Apakah kemudian praktek-praktek yang dikerjakan oleh teman-teman TBM sudah seperti yang diharapkan oleh Ibu tentang bagaimana mestinya read aloud tadi? Beberapa sih sudah. Bahkan di tahun 2010 kami juga sudah apa namanya mendistribusikan buku dari Read Aloud Handbook itu melalui Kemendikbud pada saat itu. Dan diharapkannya sih akan terus berkembang ya, karena memang ini harusnya praktek yang bisa dilakukan dan harus dilakukan oleh TBM. Dan kami sih siap untuk menginspirasi teman-teman TBM untuk mengenal, melakukan, dan senantiasa menghidupkan gitu read aloud di lingkungan TBM. Misalnya ke TBM ada semacam aktivitas read aloud yang mungkin bagi Ibu masih sangat memorable begitu. Terus terang tahun berapa ya ketika saya berkunjung ke Jogja tuh, dan Mbak Heni mengundang TBM di sekitar itu aduh senang banget gitu, dan itu memang menjadi tujuan kami gitu loh. Mari bersama-sama katakanlah membudayakan read aloud ini, karena kami percaya bahwa ini adalah cara mudah untuk menjadikan anak gemar membaca. Gitu. Jogja berarti kalau Bu Heni itu mata aksara ya Bu saat itu? Iya betul, mata aksara. Mata aksara tuh udah read aloud banget gitu. Mbak Heni sama Mas Adi ya. Dan sudah sehati kalau itu. Tinggal teman-teman yang lain yang mungkin ada yang belum kenal gitu. Mari bergabung dengan kami. Sekarang udah lebih gampang. Ada kelas Zoom ya.
setiap apa namanya weekend, Sabtu dan Minggu itu pasti ada kelas read aloud. Aktor-aktor untuk bisa membumikan read aloud ini ada keluarga, ada kemudian sekolah, ada TBM ya, Bu? Ada juga, iya ada masyarakat gitu, betul. Jadi ada 3 unsur yang harusnya apa namanya bersama-sama membudayakan, memperkenalkan, mendisiplinkan, akhirnya jadi budaya. Untuk bisa menggait TBM agar semuanya bisa kemudian dekat dengan read aloud ini, selain kemudian ada workshop itu, adakah hal lain yang bisa dioptimalkan, Bu? Iya, satu hal yang memang lanjutan dari read aloud supaya dia berkesinambungan adalah kegiatan menggunakan buku. Jadi saya selalu bilang ada kegiatan menghidupkan buku ya di level anak-anak, karena memang bukunya adalah buku anak-anak, buku-buku cerita anak. Inilah yang membuat kegiatan read aloud itu menjadi bermakna gitu ya. Jadi bukan hanya kita sekedar tahu, tapi kemudian karena itu dihidupkan gitu ya, bukunya itu dihidupkan melalui art and craft, melalui drama, melalui bincang buku, banyak kegiatan yang terusannya setelah read aloud, itulah yang membuat read aloud menjadi tadi dilakukannya berkesinambungan, terus-menerus, ya disiplin gitu ya. Kegiatannya dilakukan secara disiplin, akhirnya menjadi budaya itu. Misalkan Ibu, saya ambil satu buah buku dari rak buku saya ya, Bu ya. Ya. Saya mungkin akan ambil buku sebentar. Apa ya? Misal ini, Bu. Kemudian apa yang bisa saya kerjakan dengan satu buku ini ketika saya ketemu dengan anak-anak, Bu? Iya. Yang pertama harus baca dulu. Jadi lakukanlah prabaca. Jadi baca dulu apa sih yang ada di dalam buku ya, dari mulai covernya. Jadi kalau di cover itu kan ada judul, ada penulis, ada ilustrator ya. Kemudian kita baca satu persatu. Kira-kira ini tokohnya siapa sih yang ada di sini? Kemudian ini kejadiannya ada di mana ya? Kemudian kapan? Apakah ini pagi hari, siang hari, atau sepanjang hari, atau ada timeline kurun waktu tertentu. Kemudian kita lihat nih alurnya. Ini awalnya apa? Akhirnya apa? Kemudian ada kejadian-kejadian apa sih yang ada di dalam buku? Nah, kalau kita memahami buku sampai alurnya, akhirnya ketika kita membacakan buku, kita bisa berinteraksi dengan anak. Ya, karena membacakan buku itu bukan menyelesaikan satu buku, tetapi menikmati proses tanya jawab ketika membacakan buku. Inilah yang membuat anak menjadi memahami apa yang ada di buku dan mau terlibat dengan buku itu. Inilah yang membuat anak mau membaca buku itu. Jadi orang tuanya sekarang yang harus membekali diri gitu dengan kemampuan kalau kita bilang membuat kajian sederhana lah dari buku yang akan kita bacakan. Untuk bisa menarik tentu tidak bisa kita read aloud dengan nada suara yang lurus aja atau muka yang mungkin Iya, tadi kuncinya adalah tadi waktu kita baca, kita tahu letak tanda bacanya, sehingga ketika kita membacakan buku, kita bisa mengatur intonasi suara menggunakan tanda baca yang ada di dalam buku. Tanda baca sangat penting untuk digunakan ketika menambahkan ini ya, Bu ya? Iya, betul. Artinya sebetulnya satu buku ini bisa untuk digunakan di beberapa aktivitas ya, Bu? Iya, dan bisa dibacakan berkali-kali. Karena apa? Karena memang anak akan minta.
Jadi ini yang harus diketahui oleh orang tua atau orang dewasa ya. Ketika kita membacakan buku ke anak, itu anak bisa minta buku yang sama berkali-kali. Itu gimana tipsnya Bu? Kok bisa gitu? Iya, memang itu adalah cara anak belajar. Itu adalah cara anak belajar. Jadi anak belajarnya adalah melalui pengulangan-pengulangan. Nah, pengulangan-pengulangan inilah tadi diulang, minta lagi. Bahkan ada anak yang penasaran dengan satu halaman buku itu aja. Kemudian diulik gitu. Karena membacakan buku itu bukan hanya membaca teksnya, tetapi termasuk di dalamnya ilustrasinya. Itu yang harus kita bacakan kepada anak. Sambil kita tunjuk detail gitu bahwa ada apa begitu di Iya, gambar ya nanti. Ya, ya. Kalau anaknya masih 0 sampai 3 tahun ya kita membacanya gambar. Karena dia textbook belum berarti apa-apa. Baru setelah mungkin mendekati 5-6 tahun gitu dia mulai ada ketertarikan terhadap teks. Tapi sebelumnya adalah gambar. Kita membaca gambar. sambil kami ingatkan kembali teman-teman yang kira-kira nih ada hal-hal yang aduh saya tuh pengen tanya nih gitu. Jangan sungkan-sungkan. Kita buka kolom komentar seluas-luasnya untuk yang ingin langsung bertanya kepada Bu Rosi. Karena seringkali begini Bu Rosi, karena saya pun masih belajar ya Bu di literasi, masih baru kecebur gitu Bu. Teman-teman kadang-kadang yang seumuran dengan saya gitu bingung, aduh Johanna bukuku tuh dikit, aku tuh bingung nih mau ngapain lagi habis ini gitu. Seringkali banyak lontar hal-hal semacam itu di kami yang masih anak-anak baru. Iya, betul. Kalau untuk anak balita gitu ya, katakanlah bukan masalah banyaknya buku gitu, tapi masalah banyaknya kegiatan dibacakan buku. Ya, jadi kita bisa kreatif nih, orang tua atau orang dewasa bisa kreatif dengan menggunakan buku yang sama, tetapi membacanya dengan cara yang berbeda. Gitu. Banyak cara. Bu, kemarin sepertinya Reading Bug hendak menyelenggarakan satu kegiatan Gernas buku ya Bu ya? Gernas baku, ya. Gernas baku adalah Gerakan Nasional Orang Tua Membacakan Buku. Ya, orang tua membacakan buku. Kalau belum orang tua gitu nggak boleh ikut Bu? Nggak, sebenarnya sih boleh. Tapi kan ini kan semangat. Sebenarnya Gernas Baku bukan kegiatan baru. Jadi di tahun 2018, 2017, 18 kalau nggak salah itu sudah pernah diluncurkan oleh Kemendikbud. Tapi sayangnya 1 tahun 2019, 2020 itu nggak ada. Kemudian baru di 2001 ini mencoba disuarakan lagi oleh Himpaudi. Terus terang memang dulu Kemendikbud bekerja sama dengan Himpaudi. Tapi kegiatan membacakan Gerakan Nasional Orang Tua Membacakan Buku pada dasarnya adalah read aloud. Ya. Jadi kami amat sangat mendukung dan amat sangat bersemangat ketika dihidupkan lagi gitu. Gerakan lama yang kemudian apa? Direvitalisasi mungkin Bu istilahnya? Ya mungkin ya revitalisasi gitu. Tapi yang yang kami mau suarakan adalah harus ada fasilitator dan pendamping Gernas Baku, karena memang kelihatannya sederhana, tetapi tadi itu agak sedikit berat mengubah paradigma, ya karena orang tua sudah nyaman ya dengan kegiatannya, ya dengan hidupnya, tiba-tiba diminta waktunya untuk membacakan buku itu, jadi memang perlu brainwash sedikit lah di kepala orang tua gitu bahwa ini adalah kegiatan yang harus dilakukan. Sistem
pendampingannya seperti apa, dan TBM ini kira-kira bisa hadir di mana, Bu, dalam Iya, gerakan ini? sangat bisa, sangat bisa. Karena satu, TBM pasti ada buku. Ya, diharapkan tentunya buku cerita anak, gitu ya. Lalu TBM punya apa namanya orang-orang yang ada di situ lah ya, katakanlah either relawan atau ini yang memang apa namanya melakukan kegiatan. Nah, ambil aja gitu kegiatan ini dan ajak orang tua di sekitar TBM untuk membacakan buku. Jadi buat pelatihan. Jadi modul yang kami buat adalah tadi kami pertama tentunya meminta TBM melakukan kegiatan read aloud. Kemudian setelah itu TBM membuat pelatihan. Jadi itu modulnya adalah menjadikan TBM pelatih-pelatih untuk read aloud. Kemudian pendampingan. Pendampingannya sebenarnya sih pada dasarnya sederhana. Kadang-kadang orang tua tuh suka nggak percaya diri untuk membacakan buku, walaupun itu kepada anaknya sendiri gitu ya. Jadi inilah, jadi banyak pertanyaan-pertanyaan di kepala orang tua mengenai kegiatan membacakan nyaring. Nah, di pendampingan si fasilitator tadi harus apa namanya bisa menjawab, memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi orang tua ketika melakukan kegiatan read aloud gitu. Sesederhana itu, Mbak. Partisipasi dalam gerakan ini, apakah perlu ada semacam apakah ada pendaftaran dan sebagainya, Bu? TBM ini sebetulnya? Nantinya sih ya, nanti kita akan bikin pendaftaran, kemudian karena apa namanya pastinya sasarannya bukan hanya TBM aja, tetapi juga apa Himpaudi ya, apa namanya bisa untuk menjadi fasilitator. Dan gerakannya ini namanya gerakannya ini memang harus senantiasa kami merasakan bahwa mengubah paradigma ini perlu semangat dan saling menyemangati. Dan saling menyemangati, sinergitas antar banyak pihak jadi penting dalam Gernas Baku ini. Baku, ya. Baku. Tentu Bu Rosi sudah membaca banyak sekali buku. Ada nggak sih Bu buku yang paling berkesan supaya kami ini semacam jadi pengen tahu juga dengan buku yang paling berkesan versi Bu Rosi? Buku cerita anak? Tentunya. Ya. Saya buku selain itu juga boleh sih Bu. Ya, sebenarnya saya tuh terlalu karena background saya kan sebenarnya background saya bukan pendidikan. Background saya lebih kepada bisnis. Karena 25 tahun karir saya adalah di bisnis. Jadi saya lebih banyak membaca buku itu. Ya, seperti Outlier, Tips ya, seputar bisnis. Tapi mungkin di 5 tahun terakhir ini lebih kepada literasi sih. Jadi apa namanya bagaimana proses membaca itu tumbuh ya. Kemudian sekarang juga lagi ngulik bagaimana sih proses pemerolehan kata si anak gitu kan, karena kan kaitannya dengan read aloud. Jadi sebenarnya dampak read aloud ini adalah anak mempunyai kosakata. Tapi yang harus kita ketahui adalah bagaimana sih proses pemerolehan kata oleh anak. Nah, ini juga nanti kaitannya dengan buku yang dibaca. Gitu. Saya tuh bercita-cita bahwa di Indonesia itu ada buku yang memang bisa menggiring anak untuk dapat kosakata yang memang secara tahapannya tuh benar gitu. Jadi ada fonik ya, baik kosakata itu kan terdiri dari suku kata. Suku kata itu kan terdiri dari huruf. Huruf itu tuh ada bunyi. Nah, ternyata kalau bunyi yang didapat anak berulang-ulang
dan sesuai dengan perkembangannya ini adalah sebuah proses untuk mempersiapkan anak belajar membaca. Itulah yang sedang kita ulik nih sekarang. Studi-studi apa sih yang ada di Indonesia gitu ya mengenai pemerolehan kata yang dipunyai oleh anak Indonesia. Kalau studi-studi di luar ada, dan buku-buku tadi yang untuk menghidupkan fonik di bahasa Inggris itu sudah ada. Tapi di Indonesia itu belum ada. Inilah yang challenge-nya, tantangannya. Jadi tidak sederhana sebetulnya mengajarkan anak untuk bisa membaca ya Bu, karena tidak selesai pada anak bisa membaca, tapi akhirnya cinta membaca. Iya. Kita harus tahu tentang fonik dan ada step-step yang ternyata ternyata memang belajar membaca itu adalah pelajaran yang amat sulit buat anak. Karena kalau dipelajari ada 8 unsur yang harus dipunyai seorang anak untuk bisa belajar membaca. Oleh sebab itu perlu panjang persiapannya. Kalau boleh tahu. Kenapa? Sorry. Tadi 8 hal yang perlu dipunyai anak. 8 unsur. 8 unsur. Ya, pertama adalah seorang anak ketika belajar membaca, dia harus sudah lancar dulu bahasa lisannya. Bisa ngomong gimana Bu? Bisa ngomong, bisa berkomunikasi, sehingga dia bisa menerima instruksi. Instruksi pelajaran membaca tadi. Nah, itu nomor 1. Kemudian dia harus mempunyai pengalaman membaca dan berbahasa lisan. Ya, jadi pengalaman itu. Kemudian dia harus sudah punya kosakata. Dia harus sudah mempunyai interaksi dengan kalimat, sehingga dia sudah tahu bagaimana menyampaikannya dalam kalimat yang benar. Gitu ya. Kemudian dia terbiasa dengan buku, materi cetak, gitu ya. Lalu dia pengenalan huruf tentu dan fonem. Ke suara ya Bu ya, benar. Fonem, suara. Jadi ketika dia mendengar itu ya, dia mendengar huruf yang bunyinya tuh masing-masing berbeda. Gitu. Karena ada 26 huruf. Tapi kalau di Inggris kan ada 44. Kalau di kita kalau nggak salah ada 36 bunyi. Ya, A, E, itu ada. Kalau E kan ada E. Ya, jadi beragam bunyi ini yang kami. Jadi bahwa itu adalah bunyi yang berbeda masing-masing. Lalu anak tahu bentuk dari si kosakata. Kalau kosakata itu ternyata terdiri dari suku kata. Suku kata itu ada yang 2, ada yang 3. Jadi anak merasakan itu. Nah, inilah gunanya membacakan buku. Gunanya read aloud. Nah, ternyata di dalam read aloud itu semua unsur yang dibutuhkan anak untuk membaca tuh ada di dalamnya. Mengapa 300 jam anak dibacakan buku, atau kalau di Australia itu 1000 book before school, ini adalah membuat anak bisa membaca dengan sendiri. Nggak perlu diajarin. Aduh, ini PR berat untuk kita semua ya Bu. Kalau diingat-ingat perlu sinergis dan orang tua perlu aware dengan hal ini. Iya, dan ada bonusnya kalau kita suka bacain buku, kita menjadi lebih dekat dengan anak. Kita menjadi teladan. Betul. Senang sekali nih, saya jadi dapat kajian pranikah. Nah, betul. jadi senang. Sekarang bacain dulu sama keponakan. Nanti teman baca, datang ke sini kita baca. Iya, betul. Itu aja dulu. Dan nanti pasti dapat sesuatu. Ya, yang perlu diingat ya ketika kita bacain buku ke anak, bukan anak yang belajar, tetapi kita yang belajar dari anak.
Itu yang keren ya, aku bilang. Jadi kita belajar dari anak, anak belajar dari kita. Ini ada proses belajar, ada proses komunikasi yang baik. Dan ini merupakan, saya selalu bilang, ini merupakan kita sedang membangun ketahanan keluarga melalui ritual. Ya, ketahanan keluarga kan adalah di mana kita bisa berkomunikasi, bisa ada belajar, ada mendidik. Nah, semua itu ada kalau kita bacain buku. Karena kita bisa pilih buku cerita yang baik kan, yang bagus ya, yang bisa memberi pembelajaran buat anak. Bukan hanya anak menyenangi. Nah, ini ketahanan keluarga sih menurut saya. Ya. Nah, ini yang nonton juga pasti banyak yang ingin tahu lebih lanjut. Jangan sungkan-sungkan untuk memberikan pertanyaan di kolom komentar. Ada masih ada 18% yang menonton. Mungkin ada dari pegiat literasi, ada orang-orang TBM, ada juga mungkin teman-teman yang senang dengan read aloud atau dari pihak keluarga-keluarga muda. Iya, silakan. betul. Juga ingin bertanya langsung ke Bu Rosi, mumpung beliau hadir di sini. Susah loh teman-teman, Bu Rosi ini waktunya padat sekali. Silakan jika ada ingin bertanya. Tadi kalau buku-buku yang berkesan ada banyak sekali. Kalau buku yang Banyak. sedang terakhir kali dalam waktu dekat ini Bu baca, ada nggak Bu? Terakhir kali buku itu yang tadi pemerolehan kata itu. Jadi ada studi yang di Indonesia itu namanya bukunya Eca, judulnya Eca. Baru aja kemarin saya baca. Dan itu yang membuat saya lebih bersemangat lagi nih. Semangat lagi. Kalau untuk ada nggak Bu bekal sebelum kemudian orang tua ataupun pegiat TBM ini sebelum kemudian membacakan buku ke anak, kita nih harus baca buku apa dulu Bu untuk membekali diri gitu? Sebenarnya sadar aja ya, kalau memang tidak punya kesempatan baca buku The Read Aloud Handbook, nggak apa-apa. Tapi sadar aja bahwa orang tua mempunyai kesempatan untuk menjadikan anaknya gemar membaca melalui read aloud, melalui membacakan buku kepada anak. Itu aja yang disadari. Nanti ketika saya selalu bilang coba deh 10 hari bacain buku. Apa yang terjadi dengan anakmu? Anaknya yang minta, bukan kitanya yang mau. Gitu. Jadi pertama itu dulu ya. Jadi orang tua sadar bahwa orang tua mempunyai kesempatan untuk menjadikan anak gemar membaca melalui read aloud. Bacakanlah 10 hari berturut-turut dan lihat apa yang terjadi. Gitu. Aduh. Jadi gitu. Atau ayah aku pengen baca buku lagi. Iya, anaknya justru yang minta. Nah, sekarang yang harus disadari tadi ya, orang tua sadar bahwa melalui tangannya bisa tumbuh anak yang gemar membaca. Itu kan sesuatu banget gitu. Apakah ada tips yang berbeda ketika kita read aloud kepada satu anak dan kepada grup berisi anak-anak, Bu? Ya, pasti berbeda. Kalau one-to-one lebih gampang. Karena apa? Karena anak berkomentarnya langsung gitu. Kita bisa langsung jawab gitu. Tetapi ketika anaknya lebih dari 5 gitu ya, kita harus harus adil. Karena nanti celetukan atau pertanyaan-pertanyaan akan muncul di kelima anak itu. Nah, kita harus proporsional menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi nggak boleh terlalu lihat yang ke kiri, nggak boleh terlalu lihat yang ke kanan, harus semua difasilitasi. Karena anak itu perasa banget gitu ya, ketika ya kita hanya ke sini, dia pasti merasa tidak diperhatikan, dan itu tidak boleh terjadi. Karena tadi salah satu kunci bahwa ketika kita membacakan nyaring itu harus fun, harus menyenangkan. Ya. Pengalaman juga itu Bu, saya baca di satu kelas itu berisi 25 anak. Aduh, semuanya riuh sekali. Komentar, ya betul. Jadi kita malah
diteruskan atau kita berhenti di lembar ini saja karena anak-anak interest sekali dengan lembar yang satu ini. Iya, iya, berhenti di lembar itu. Karena saya selalu bilang membacakan nyaring bukan menyelesaikan satu buku kan. Menikmati proses si tanya jawab, interaksinya, interaktifnya. Nah, itu. Menyadari bahwa kita tidak perlu menyelesaikan satu buku, Bu. Misalkan anak-anak sudah mulai nampak lelah atau bagaimana kita bisa tahu Iya, bahwa betul. Stop gitu. Nanti diteruskan di pertemuan berikutnya gitu. Ini justru membuat anak penasaran. Ini apa ya setelah ini? jadi mereka interest untuk menyimak perjumpaan berikutnya. Iya, Terus saya jadi pengen habis ini pengen ketemu sama anak, pengen langsung praktek nih, Bu. iya betul. Seneng kok, seneng. Ya, ingat ya bahwa anak itu apa namanya sumber inspirasi. Jadi justru saya selalu kalau bacain buku ke anak gitu ya, pasti ada aja pelajaran yang didapat gitu. Karena anak-anak tuh angle-nya melihat gambar aja, setiap anak tuh berbeda. Ya, kadang-kadang bagian sini saya nggak lihat, dia lihat gitu. Itu terjadi. Kalau kita kemudian bertemu dengan anak-anak yang tipikalnya agak pendiam atau kemudian pemalu, ada langkah khusus nggak Bu, untuk bisa membuat mereka mau responsif dengan apa yang kita lakukan Iya, dalam bertelat? biasanya mengajukan pertanyaan kepada mereka. Ya, jadi kita tuh memberikan kesempatan anak untuk bertanya. Ya, kalau anak-anak malu, ya kita mendorong dia untuk bertanya. Tentunya menggunakan, saya selalu bilang pertanyaannya yang terbuka, sehingga melatih anak untuk mengemukakan apa yang ada di pikirannya. Jadi selalu hindari pertanyaan tertutup. Seperti apa begitu, Bu? Karena kalau pertanyaan tertutup, akhirnya anak jawabnya iya atau tidak gitu ya, sehingga kita akan buntu gitu. Tapi ketika kita meminta pendapat anak, ya anak akan menjadi lebih berpikir dan terbuka. Gitu. Kita pakai Inilah buku yang ini, ya ori, ya betul. kira-kira ini warnanya apa ya? Kita mungkin bisa Bu, dari Ya mata yang betul. Iya ini siapa ya? Tuh tadi di depan aja kita harus sudah mengajak anak untuk memprediksi itu loh. Ini siapa ya? Oh, ini ori. Ori itu apa? Nah, kemudian ini lagi apa? Itu, ya. Lalu anak-anak akan mau terus menjawab. Ya, inilah tadi justru saya bilang tadi selalu bilang orang tuanya yang justru harusnya belajar kan ketika read aloud untuk membangun ketertarikan anak dan keterpahaman anak terhadap buku yang kita baca. teman-teman masih kami persilakan loh ini yang kira-kira kepo dan mau minta tips-tips khusus dengan kondisi-kondisi khusus di lapangan kepada Bu Rosi tentang aduh Bu anak saya atau adik saya tuh agak susah gini atau mungkin ada hal-hal lain ingin ditanyakan nih boleh banget jangan sungkan untuk mengetik di kolom komentar masih kami tunggu ya. Aduh, kalau untuk TBM dan juga read aloud, Bu, apakah dalam waktu dekat ini ada pelatihan yang bisa diikuti oleh teman-teman baik itu TBM ataupun umum yang bisa kami ikuti untuk belajar lebih lanjut read aloud? Yang sedang kita jalankan adalah pelatihan untuk menjadi pemateri read aloud. Gitu. Jadi yang mungkin kalau berminat untuk menjadi pemateri read aloud bisa mengikuti pelatihan. Karena memang Indonesia membutuhkan pemateri read aloud lebih banyak lagi. Ya. Tiap daerah ada ya Bu ya? Iya.
betul. Itu mimpi kami. Ada penggerak-penggerak read aloud. Jadi kalau disebutnya 55 kelompok tadi, apakah chapter atau bagaimana, Bu? Komunitas, bentuknya nggak jelas, tapi komunitas. Pokoknya ada orang yang mau menyuarakan sama seperti kami menyuarakan read aloud. Satu, semangatnya sama, pengetahuannya juga sama, karena kita sama-sama belajar gitu. Dan menyadari bahwa ini memang dibutuhkan oleh Indonesia. Itulah yang sedang kita bangun. Memang banyak sih strategi untuk menjadikan manusia gemar membaca, tetapi pilihan kami adalah kepada read aloud. Karena ini mudah, bisa dilakukan oleh semua orang. Bisa dipelajari ya Bu ya, dengan cukup mudah. Tapi harus Mudah konsisten. banget. Iya, inilah justru tadi semangat semangat pegiat inilah yang harus ditularkan gitu. Jadi nggak boleh berhenti untuk selalu mengajak gitu, mendampingi orang tua. Karena pasti ada up and down. Apalagi biasanya kalau anaknya sudah bisa baca gitu kan, orang tua akhirnya saya udah nggak usah bacain buku. Padahal read aloud bukan menjadikan anak bisa membaca tujuannya, tetapi membuat anak mau membaca. Jadi kalau ada buku baru ya, kita mau anak baca buku tersebut ya, kita bisa bacain buku. Inilah yang harus diketahui oleh orang tua. Oleh sebab itu perlulah pendampingan. Sebetulnya ketika anak sudah mau membaca, sudah cinta membaca, apa imbas-imbas yang mungkin akan didapatkan dari situ untuk anak sendiri mungkin? Iya, untuk anak pasti kosakatanya lebih banyak. Dan ketika anak kosakatanya lebih banyak, biasanya secara kognitif itu lebih tinggi. Karena semua dipelajari dari kosakata. Lalu anak yang gemar membaca ini biasanya mempunyai daya baca. Kalau anak dengan daya baca yang cukup tinggi, dia akan mudah memahami buku teks pelajaran dan instruksi pelajaran yang diberikan oleh guru. Gitu. Jadi secara akademis pasti tidak bermasalah, bahkan lebih unggul. Pertanyaan dari Ibu Mila Desriani. Bu Rosi, saya mau tanya, mana yang lebih baik, koleksi bacaan yang banyak atau repetisi dengan bacaan yang berulang, Bu? Enggak, Bu? Tergantung anaknya. Ya, jadi ini selalu pilih buku yang disukai oleh anak. Dan kalau untuk anak itu lebih baik repetisi. Karena di dalam repetisi itu anak belajar. Karena memang pengulangan-pengulangan itulah yang membuat anak belajar. Jadi saya lebih memilih lebih banyak, lebih sedikit bukunya, tetapi kegiatan dibacakannya lebih banyak. Dibandingkan punya buku banyak, tetapi tidak ada kegiatan membacakan buku. Jadi repetisi adalah kunci. Oke. Ya. Bu, dari Bu Jumini 451, Bu, bagaimana caranya mengikuti kelas read aloud? Terima kasih, Bu Rosi. Informasi mengenai kelas-kelas read aloud ada di dalam Instagram saya maupun Instagram read aloud maupun Instagram teman-teman yang 55 komunitas ini. Itu selalu ada. Ikutin aja salah satu Instagram, pasti akan seliweran lah, kalau bahasa Jawa, seliweran lah informasi seputar pelatihan. Silahkan yang belum follow apa aja, Bu? Reading Box, kemudian atau Rosi_Setiawan, atau kalau yang di Jogja Read Aloud. Kalau yang di Depok ada Depok Read Aloud, ada Depok Membacakan Nyaring. Lalu kalau di Sumbar ada Sumbar Membacakan Nyaring.
Lalu di Makassar ada, Samarinda ada, Bogor, Bandung, Jatim, tadi 55, Manokwari juga bisa mengikuti teman-teman yang ada di Manokwari. Sekali teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa di follow salah satu dan mungkin semuanya juga di follow supaya banyak informasi yang bisa diserap dan bisa Iya, diikuti kelas debatnya. iya. Dan juga konten-konten mengenai read aloud juga teman-teman aktif gitu ya dalam usaha untuk memperkenalkan read aloud dan menyemangati orang tua untuk tetap membacakan buku. Itu banyak konten-konten dibuat oleh teman-teman. Keren-keren kok teman-teman komunitas read aloud nih. Ada juga video-video, kadang-kadang kan orang tua suka, gimana sih mulainya bacain buku? Video-video juga ada di Instagram teman-teman. 41. Banyak yang bacakan buku untuk anak-anak dan bacanya suka dikidal atau dicadel. Jadi anak-anak pada ikut bacanya. Seharusnya Iya, betul. jangan baca Iya, sekali. iya, biasa aja bacain aja. Jangan dicadel-cadelin gitu. Saya eh, saya coba sambil geser-geser ke bawah ya Bu ya. Yes. Ada juga yang sharing Bu. Selamat siang Bu. Anak saya saat ini sudah bisa milih buku yang dia suka dan dan yang dia ingin baca sendiri atau saat dia minta. Tapi memang bukunya itu aja gitu Bu. Ya udah sharing begitu Iya, Bu. iya, memang begitu. Jadi ini yang harus diketahui orang tua. Nggak apa-apa, karena anak akan pasti ada hal-hal yang dia belum pelajari dari buku itu. Jadi minta berulang-ulang. Mbak Dila, Bapak Dila Bahmit, Sulut sudah ada komunitasnya belum ya Bu untuk record ini? Belum. Sulut belum ada. Ayo, yang jatuh cinta kepada read aloud mempunyai tanggung jawab untuk mengajak orang lain. Oh, Karena senang kok, percaya deh sama saya. Senang banget berinteraksi dengan buku cerita anak, itu menarik banget. Lalu berinteraksi dengan anak, itu seru banget. Orang tuanya justru belajar. Dekis, banyak yang bertanya, kapan saat tepat membacakan buku pada anak? Iya, ini jadi nggak ada waktu yang khusus untuk membacakan buku. Yang penting anaknya siap dan orang tua yang akan membacakan buku juga siap. Itu. Dua belah pihak. Ya. Lalu apakah mesti ada klasifikasi anak-anak untuk proses membaca nyaring Bu dari Mas Muzi? Yang perlu diketahui adalah tahapan membaca. Jadi katakanlah kan membacakan nyaring, kapan sih mulainya? Mulainya 0 bulan. Jadi ada tahapan membaca untuk bayi. Dan bukunya adalah buku bayi. Gitu. Jadi tahapan membaca itu ada 7. Ya, ada pra membaca, ya perkiraannya adalah usia 0 sampai 3 tahun. Kemudian membaca dini, perkiraannya antara 3 sampai 6 tahun. Itu bukunya tentunya berbeda dan cara kita baca juga berbeda. Ya, jadi dari 0 sampai 6 tahun itu kita membacanya membaca gambar. Karena anak-anak memang belum perlu berinteraksi dengan teks. Yang penting dia memahami apa yang ada di gambar. Tetapi ketika anak 6 sampai 9 tahun, itu adalah tahapan anak belajar membaca. Di situ kita berinteraksi dengan anak tidak hanya dengan si gambar, tetapi juga dengan teks. Nanti ada lagi tahapan membaca lancar. 9 sampai 12 tahun, jadi SD kelas tinggi. Gitu. Nah, ini jenis bukunya pun berbeda. Jadi mungkin sebagian masih buku cerita bergambar, tetapi sudah diperkenalkan dengan chapter book. Jadi buku-buku yang sudah ada babnya, tapi masih ada gambarnya. Dan juga kita memperkenalkan dengan novel-novel anak di
usia anak SD kelas tinggi. Itu di periode membaca lancar. Kemudian tahapan membaca lanjut anak SMP biasanya. Nah, ini jenis bukunya pun berbeda kalau kita mau read aloud. Sudah kepada novel. Tapi tentunya ada strategi khusus gitu membacakan buku novel. Tuh, jadi kita mesti tahu itu. Jadi kita hanya pilih katakanlah bab-bab yang memang seru dan membangun ketertarikan anak. Kemudian membaca lancar, lanjut, mahir adalah anak-anak SMA. Tuh. Itu pun bukunya berbeda. Tujuannya membacakan nyaringnya pun berbeda, ya, read aloud-nya beda. Lalu orang dewasa membaca kritis, gitu. Tahapannya disesuaikan bukunya dan teknik-tekniknya. Ini sepertinya saya ini Bu, karena mungkin sinyal agak tadi sempat hilang beberapa kali, jadi saya kelewatan beberapa pertanyaan yang kemudian ternyata stuck di bawah begitu Bu. Saya sedang memanjat-manjat pertanyaan yang mungkin terlewat oleh saya. Apakah kalau anak sering dibacain pasti bakal bisa baca Bu? Dari Ibu Maria Alina. Pasti. 300 jam. Kita akan mendapatkan keajaiban dari membacakan nyaring. 300 jam. Kalau setiap hari 10 menit, kurang lebih 3 tahun lah. Tadi saya selalu bilang, unsur-unsur yang dibutuhkan anak untuk membaca itu ada dalam kegiatan membacakan buku. Dari Mas Muziana tadi saya tanya juga, Bu, apakah ekspresi wajah jadi faktor yang penting untuk membangun mood anak-anak dalam proses membaca nyaring? Iya, karena kan tadi anak itu kan harus fun. Ketika kita membacakan buku itu harus fun, ya, dari suara, dari ekspresi, dari gestur. Ini juga mempengaruhi pemahaman anak dan ketertarikan anak terhadap kegiatan read aloud. Dan seperti ini akan jadi pertanyaan terakhir Bu dari Bu Hanifah Zakia 93. Bu, kalau di Indonesia nyari buku gambar khusus kayaknya susah di toko terdekat. Oh, sekarang lebih mudah. Zaman saya dulu memulai kampanye read aloud itu sulit banget. Sekarang ada yang gratis. Kita bisa dapat buku Iya, gratis. ada buku cerita gratis melalui ini digital library. Jadi digital, perpustakaan digital gratis. Ada Let's Read, ada Literasi Cloud, itu bukunya sudah dikurasi, bagus-bagus, gunakan saja. Bahkan kalau Let's Read itu ada aplikasi, jadi kita bisa download, ya, kita bisa di-download, bisa juga dicetak, ya, tapi tidak bisa diperjualbelikan. Jadi kalau dicetak untuk keperluan kita atau untuk keperluan sekolah itu bisa. Jadi solusi bagi Bapak Ibu, teman-teman pegiat literasi dimanapun berada untuk tidak lagi berhenti karena kemudian tidak ada buku begitu. Kita bisa pakai yang online tadi, pakai Let's Read, Literasi Cloud dan sebagainya. Bu Rosi, sampai kita di penghujung acara dari Aku, Buku, dan TBM. Ibu, kami mohon untuk memberikan satu closing statement untuk membuat kita makin bergairah membaca buku dan juga mengampanyekan read aloud ini sendiri, TBM. Bagaimana? Iya. Saya selalu bilang membacakan nyaring, kegiatan yang mudah tadi, merupakan hadiah terindah yang bisa kita berikan untuk anak. Ya, karena anak yang dibacakan nyaring akan tumbuh menjadi anak yang mau membaca, bisa membaca, bahkan gemar membaca.
kasih. Ibu sehat selalu di tengah padatnya aktivitas mengampanyekan literasi read aloud di seluruh Indonesia. Sukses selalu Bu, dan kami dari TBM siap bersinergi bersama Amin. Reading Blocks. Ya, pasti. Terima kasih banyak Bu Rosi. Ya. Selamat kembali dan sampai jumpa untuk seluruh teman-teman yang masih menyaksikan hingga penghujung live Instagram kali ini. Dan salam literasi. Terima kasih. Salam literasi.